Let's go guys, I know with the plan and what black, as you can see, look at that little bug. Let's go eat. Kesian kesian salah. Halo everyone, gimana kabarnya hari ini? Di sini kita akan membahas materi tentang makromolekul dan lipid. Simak baik-baik ya teman-teman materinya. Poin-poin yang akan kita bahas ada karbohidrat, protein, dan lemak atau lipid. Pendahuluan. Pertama, karbohidrat. Karbohidrat adalah makromolekul yang paling banyak ditemukan di alam dengan rumus molekul chain H2OA. Karbohidrat dikenal juga dengan nama sakarida, istilah dalam bahasa Latin, saccharum, yang berarti gula. Karbohidrat yang terbentuk pada proses fotosintesis dengan bantuan energi matahari. Karbohidrat dapat digolongkan berdasarkan jumlah sakarida yang dikandungnya, yaitu monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Pertama, monosakarida. Monosakarida adalah karbohidrat yang paling sederhana dan terdiri atas satu sakarida merupakan monomer dari karbohidrat. A. Penggolongan monosakarida digolongkan menjadi dua cara yaitu: pertama, penggolongan berdasarkan gugus fungsional. Kedua, berdasarkan jumlah atom C. B. Perputaran monosakarida. Monosakarida mengandung atom siasimetris sehingga memiliki isomer optis. Penetapan bentuk perputaran ini didasarkan pada arah gugus OH yang terikat pada atom siasimetris dengan nomor terbesar. Apabila gugus OH ini mengarah ke kanan disebut bentuk D. Sebaliknya, jika mengarah ke kiri disebut bentuk lebar. Bentuk lebar berasal dari kata levo yang artinya perputaran ke arah kiri. C. Struktur cincin Howard. Jika senyawa D-glukosa dilarutkan dalam air, strukturnya akan berbentuk cincin fruktosa D-asimetris dengan nomor terbesar ini dikenal sebagai sildohemiacetal. Lika ngantar posisi gugus OH mengarah ke bawah disebut bentuk A-alfa. Adapun jika ang ditunjuk posisi OH mengarah ke atas disebut bentuk beta. Struktur ini dikemukakan oleh kimiawan Inggris Sir Norman Howard. D. Sifat reduksi monosakarida. Semua monosakarida, baik aldosa, glukosa, dan galaktosa maupun ketosa, fruktosa dapat mendeteksi phthalate atau taulen sehingga disebut gula pereduksi. Monosakarida dapat mereduksi larutan phthalate yang ditandai dengan terbentuknya endapan merah bata dan dapat mereduksi larutan taulens yang ditunjukkan oleh terbentuknya cermin perak. Kedua, oligosakarida. Golongan oligosakarida terdiri atas 2-10 monosakarida yang saling berikatan. Disakarida, seperti sukrosa, maltosa, dan laktasa. Ikatan kovalen antar monoakarida disebut ikatan glikosida. A. Senyawa oligosakarida dibagi menjadi 7 yaitu: pertama, sukrosa. Kedua, laktosa. Ketiga, maltosa. Keempat, slobiosa. Kelima, rafinosa. Keenam, stakiosa. Ketujuh, perbaskosa. B. Sifat reduksi oligosakarida. Golongan oligosakarida ada yang dapat mereduksi reaksi tersebut disebut gula pereduksi dan ada yang tidak dapat mereduksi disebut gula non-pereduksi. Berikut contoh gula pereduksi dan gula non-pereduksi. Ketiga, polisakarida. Polisakarida adalah karbohidrat yang terdiri atas banyak monosakarida. Polisakarida merupakan senyawa polimer alam umumnya homopolimer dengan monosakarida sebagai monomernya. Keempat, uji karbohidrat. A. Uji Maulich. B. Pengujian polisakarida. C. Pengujian gula pereduksi. Kelima, kegunaan karbohidrat. A.
Glukosa. Glukosa merupakan karbohidrat yang paling sederhana dan berguna sebagai nutrisi sumber energi. B. Fruktosa. Fruktosa adalah monosakarida yang memiliki tingkat kemanisan paling tinggi. Oleh karena itu, fruktosa banyak digunakan dalam pembuatan minuman ringan, soft drink, dan sirup. C. Sukrosa. Sukrosa atau sakarosa adalah disakarida yang sering digunakan sebagai pemberi pasang manis pada berbagai jenis masakan. D. Maltosa. Maltosa banyak digunakan sebagai pemanis dalam produk makanan bayi dan makanan ringan seperti biskuit. E. Amilo. Amilo merupakan sumber karbohidrat yang banyak terdapat dalam makanan sehari-hari. Dalam industri, amilum dari jagung, tapioka, atau kentang banyak digunakan sebagai bahan pengental dan pengisi. F. Selulosa. Selulosa banyak digunakan dalam kegiatan industri, antara lain pembuatan tinggi harga kertas, rayon, dan selulosa asetat. Kedua, protein. A. Struktur dan tata nama protein. Protein merupakan senyawa makromolekul yang terbentuk dari hasil polimerisasi kondensasi berbagai asam amino. Setiap molekul protein mengandung sekitar 20 jenis asam amino yang berikatan, dengan jumlah asam amino yang dapat mencapai ribuan. Antar molekul asam amino tersebut berikatan kovalen yang disebut ikatan peptida. Ikatan peptida ini terjadi antara atom C dari gugus TOI dan atom N dari gugus NH2. Suatu rangkaian asam amino diberi nama dengan cara menambahkan akhiran il pada asam amino awal yang memiliki gugus fungsional bebas. NH diikuti oleh asam amino berikutnya, kemudian diakhiri dengan nama asam amino terakhir yang memiliki gugus fungsi bebas COH tanpa akhiran il. Misalnya, senyawa tripeptida yang terbentuk dari asam amino glisin, alanin, dan fenilalanin diberi nama glisilalanil fenilalanin. Hari-hari glisin CH-alanin fenilalanin CH-glisilalanil fenilalanin. B. Penggolongan protein. Jenis protein yang sangat beragam dapat digolongkan berdasarkan bentuk, fungsi, dan asal yang diperlihatkan pada tabel berikut. C. Denaturasi protein. Denaturasi protein adalah berubahnya struktur protein dari struktur asalnya atau struktur alaminya. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya denaturasi protein yaitu suhu tinggi, perubahan pH yang ekstrem, pelarut organik, zat kimia tertentu urea dan detergen, atau pengaruh mekanik guncangan. D. Uji protein. Uji protein ada yang bersifat kualitatif identifikasi dan ada pula yang bersifat kuantitatif pengukuran konsentrasi. Selain itu, uji protein juga ada yang berlaku spesifik hanya bereaksi dengan asam amino tertentu dan ada pula yang tidak spesifik untuk asam amino tertentu sehingga dapat bereaksi dengan banyak jenis asam amino. 1. Uji Biuret. Uji Biuret adalah salah satu cara pengujian yang memberikan hasil positif pada senyawa-senyawa yang memiliki ikatan peptida. Oleh karena itu, uji Biuret ini sering digunakan untuk menunjukkan adanya senyawa protein. Pengujiannya dapat dilakukan dengan cara berikut. Larutan yang mengandung protein ditetesi larutan 0, kemudian diberi beberapa tetes larutan pisau encer. Terbentuknya warna ungu menunjukkan hasil positif adanya protein. 2. Uji santoprotein. Pengujian ini memberikan hasil positif terhadap asam amino yang mengandung cincin benzena, seperti vanilalanin, tirosin, dan triptofan. Cara pengujiannya sebagai berikut. Ke dalam larutan protein ini ditambahkan asam nitrat pekat sehingga terbentuk endapan putih karena terjadi proses nitrasi terhadap cincin benzena. Jika dipanaskan, warna putih tersebut akan berubah menjadi kuning. Ketiga, lemak atau lipid. Lipid dikenal sebagai lemak dan diketahui merupakan bahan makanan yang mengandung nilai kalori yang tinggi. Contoh makanan yang banyak mengandung lemak adalah mentega, margarin, minyak, susu, dan kacang-kacangan. Pertama, klasifikasi senyawa lipid. Lipid memiliki sifat sukar larut dalam air, tetapi mudah larut dalam pelarut aktif, yaitu trigliserida, lemak dan minyak, fosfolipid, steroid, dan lipoplanik pelarut nonpolar, seperti kloroform dan ether. Senyawa yang termasuk lipid, yaitu trigliserida, lemak dan minyak, fosfolipid, steroid, dan lipoprotein. Asam lemak. Asam lemak dengan rumus molekul RCH, COH dan 4-36 adalah asam monokarboksilat alifatik rantai panjang yang dapat diperoleh dari hidrolisis lemak netral dan minyak.
Berdasarkan jenis ikatan yang terdapat dalam rantai karbon, lemak dibagi menjadi dua jenis, yaitu lemak jenuh ikatan tunggal dan lemak tak jenuh mengandung ikatan rangka. Tata nama UPAC asam lemak mengacu pada jumlah atom C. Dengan atom C karboksil diberi nomor pertama. Nama senyawa dituliskan dengan menyebutkan jumlah atom karbon, jumlah ikatan rangkap, dan posisi ikatan rangkap seperti contoh berikut. Beberapa asam lemak yang terjadi di alam dengan sifat-sifat fisiknya terdapat pada tabel berikut. Beberapa nama asam lemak jenuh dan alami beserta sifat-sifatnya. Beberapa nama asam lemak tak jenuh alami beserta sifat-sifat fisiknya. B. Trigliserida. Lipid trigliserida merupakan ester dari asam lemak dan gliserol. Struktur trigliserida memiliki gugus alkil R yang merupakan gugus nonpolar dengan jumlah atom karbon antara 11 sampai ke 23. Penamaan minyak atau lemak diawali dengan kata gliseril, kemudian diikuti oleh nama asam lemaknya. Jika ketiga asam lemak sama RR, penamaannya diberi awalan tri. Perhatikan beberapa contoh berikut ini. C. Fosfolipid. Fosfolipid memiliki struktur seperti trigliserida. Bedanya, pada fosfolipid satu asam lemaknya digantikan oleh gugus fosfat yang mengikat alkohol yang mengandung nitrogen. Contoh senyawa fosfolipid antara lain fosfatidilethanolamine sofalin, fosfatidilkolin lecitin, dan fosfatidilserin. Perhatikan dua contoh struktur fosfolipid berikut. D. Steroid. Steroid merupakan lipid yang bukan turunan ester dan tidak memiliki gugus asam lemak. Gugus nonpolar pada steroid berupa struktur dasar yang terdiri atas 17 atom karbon dengan bentuk 4 buah cincin seperti gambar berikut. Contoh senyawa steroid yaitu kolesterol, estrogen, testosteron, dehidroksikolesterol, ergosterol, dan asam-asam empedu. E. Asam nukleat. Asam nukleat merupakan suatu biomolekul yang berperan dalam penurunan faktor-faktor genetika dan sintesis protein. Dua tipe utama asam nukleat adalah asam deoksiribonukleat atau DNA-deoksiribonukleik asid dan asam ribonukleat atau RNA-ribonukleik asid. Kedua, sifat lipid. Adanya perbedaan struktur, gugus, dan jenis ikatan yang terdapat pada senyawa lipid menyebabkan senyawa-senyawa tersebut memiliki sifat yang berbeda. Berikut ini sifat-sifat senyawa lipid ester trigliserida dan fosfolipid. A. Ester trigliserida. B. Fosfolipid. 3. Fungsi lemak atau lipid. A. Minyak dan lemak. Sebagai nutrisi, minyak dan lemak merupakan sumber energi utama dan digunakan sebagai energi cadangan yang disimpan pada jaringan adiposa dalam tubuh. B. Fosfolipid. Fosfolipid terdapat pada seluruh sel tubuh. Dalam pembentukan lipoprotein, fosfolipid berfungsi sebagai pengangkat zat-zat yang melewati membran sel. C. Steroid. Senyawa-senyawa steroid memiliki beberapa fungsi. Misalnya, kolesterol berperan dalam proses pengangkutan lemak dalam tubuh. Estrogen dan testosteron berfungsi sebagai hormon kelamin, serta dehidroksikolesterol dan ergosterol berperan sebagai vitamin D.